pelecehan seksual itu sendiri adalah perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan dengan unsur paksaan atau ancaman, termasuk perdagangan perempuan dengan tujuan seksual dan pemaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrol Asik Santri Cendekia, Santri menginspirasi. Alhamdulillah, kita mulai lagi ya ngobrol asiknya. Biasanya kita live Instagram ya, tapi kali ini agak berbeda suasananya karena kita sudah ada ruang podcast. Oh, bukan podcast, kita ngobrol asik. Jadi berbeda ya teman-teman sama podcast yang lainnya. Di sini kita memang mau ngobrol-ngobrol asik seputar apa yang ada di sekitar kita ya. Iya, betul. Jadi kita mau ngobrolin sekarang ini, kita mau mulai ngobrolin tentang mahasiswa ya Mbak An. Oh iya, kebetulan tentang mahasiswa. Jadi tahu nggak waktu perjalanan ke sini, jadi di daerah sekitar Jalan Veteran, kemudian di daerah Dinoyo, itu sangat macet ya. Mahasiswa UIN, mahasiswa UB itu keluar semuanya, cari makan mungkin ya. Jadi rame sekali. Soalnya sekarang memang kalau keadaannya di Malang ya teman-teman, karena selepas dari COVID itu sekarang kampus itu mulai offline. Jadi mahasiswa baru mulai berdatangan. Nah, kalau yang teman-teman tahu bahwa mahasiswa di Malang itu puluhan ribu. Dari satu universitas saja bisa 18.000 mahasiswa baru. Belum itu universitas-universitas yang lain gitu. Iya, puluhan ribu teman-teman. Jadi bayangkan saja dalam waktu sebulan ini ada sekitar berapa ribu mahasiswa baru datang ke Malang. Jadi bisa dibayangkan kalau Malang ini saat ini sangat-sangat padat, padat dan macet sekali teman-teman. Oke, ngomongin tentang maba ya. Maba ini kan biasanya masih polos-polos ya. Polos banget. Jadi apa sih yang harus diketahui oleh maba, terutama kan mereka kan masih awal jauh dari orang tua, baru datang mungkin dari luar Pulau Jawa atau dari yang lainnya, itu baru merantau istilahnya, itu masih polos-polos banget ya di kampus. Iya. Nah sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan oleh maba-maba di sekitar kita? Kalau untuk maba-maba nih ya Mbak, kita ngobrol aja lah ya. Jadi kita bisa sharing satu sama lain karena kita juga sama-sama berasal dari mahasiswa. Kalau Mbak An ini sudah alumni dan kebetulan saya belum ya. Jadi bisa lah sharing untuk pertama kali pas waktu jadi maba, apalagi di Malang ini gimana. Nah itu mungkin kalau yang perlu diketahui oleh maba, yang pertama itu di dunia kampus itu seperti apa sih Mbak An? Nah, apa yang perlu diketahui teman-teman dari mulai jadwal kuliah kah, kemudian aktivitas di kampus, kemudian aktivitas luar kampus, itu yang positif-positif itu seperti apa. Kemudian mungkin ada hal-hal yang memang harus diwaspadai nih oleh mahasiswa-mahasiswa baru ini. Nah, dunia kampus itu seperti apa? Mungkin ada ancaman di dalam dunia kampus sehingga maba ini harus waspada untuk dirinya sendiri dan lingkungannya gitu. Banyak sekali yang harus diperhatikan berarti ya. Iya. Makanya di semua universitas pasti ada yang namanya pengenalan kampus, atau ada yang Pesmaba atau ospek lah katakanlah, itu dalam rangka memperkenalkan, oh ini loh kehidupan di kampus, oh ini loh kegiatannya seperti apa. Kemudian yang banyak yang harus diperhatikan ya Lam ya. Iya, betul sekali. Ada banyak yang harus diperhatikan, ada banyak yang harus diwaspadai. Seperti kata Nilam tadi tentang ancaman-ancaman. Emang ancaman apa sih Lam? Kok kayaknya ini tuh kayak menakutkan gitu ya? Sebenarnya ya antara menakutkan dan tidak menakutkan sih Mbak. Yang penting itu dari kita adalah harus hati-hati, menjaga diri ya, waspada lah dimanapun dan kapanpun, karena sebenarnya kalaupun ancaman ini tidak hanya terjadi di lingkup perguruan tinggi, tetapi bisa terjadi di tempat umum atau tempat-tempat yang lainnya yang kita anggap aman pun bisa terjadi. Nah, untuk sekarang kita mungkin memang membahas dari perspektif mahasiswanya. Apa sih ancaman yang bisa terjadi di lingkungan perguruan tinggi itu Mbak An, dan siapa sih yang sangat memungkinkan untuk menjadi korban dari ancaman ini gitu.
Gimana? Jadi salah satu contoh deh ancaman-ancaman yang ada di perguruan tinggi misalnya. Nah, oke. Jadi kita ini mau ngobrolin tentang ancaman di perguruan tinggi, yakni terjadinya pelecehan seksual. Nah, kenapa kok kita bahas? Karena akhir-akhir ini berita-berita tentang pelecehan seksual itu di-up ya. Iya, sangat mulai banyak. mendapat perhatian khusus dari siapapun. Nah, khususnya sekarang itu kita membahas pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Bukan membahas tentang pelecehan seksualnya, tetapi langkah-langkah upaya preventifnya maksudnya. Terutama untuk maba-maba nih. Karena kan mahasiswa baru itu juga perlu edukasi gimana sih cara melihat situasi kondisi. Iya, melihat situasi agar dia tidak sampai menjadi korban. Atau yang paling bahaya bahkan menjadi pelaku lah ya, jangan sampai itu. Nah, itu kita mau membicarakan tentang itu. Gimana Mbak An? Untuk awalnya mungkin memang ya kalau masalah pelecehan seksual ini berita itu kayak nggak habis-habis gitu. Jadi kayak sudah dibahas terulang kembali, Betul dan itu sekali. Continue gitu, nggak semakin hari kok tetap ada ya, padahal itu kan sudah di upayanya seperti ini dan lain sebagainya, tapi tetap aja. Bahkan di daerah Malang ya, ini di sekitar 2 Desember 2021 itu memang ada sedikit kasus ya pelecehan seksual juga. Kita ambil sumbernya dari tempo.co. Ini dijelaskan memang di situ ada pelecehan seksual di salah satu universitas yang ada di Malang bahkan teman-teman. Jadi tidak hanya di Malang, tapi ini benar-benar dimanapun itu sangat-sangat memungkinkan ya. Sangat-sangat memungkinkan dimanapun berada, tidak hanya di Malang, bahkan di luar kota Malang itu banyak sekali. Gak hanya di universitas itu, banyak kok. Ada yang dari Bandung, terus ada yang dari Riau, banyak sekali loh. Jadi memang apa sih yang menyebabkan ini terjadi di pelecehan seksualnya mungkin? Mungkin kita bisa membahas pelecehan seksual itu seperti apa gitu ya Mbak An ya. Iya. Awalnya dulu lah kita membahas tentang pelecehan seksual itu bagaimana sih. Nah, kalau menurut WHO ya, dari pelecehan seksual itu sendiri adalah perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan atau ancaman termasuk perdagangan perempuan dengan tujuan seksual dan pemaksaan prostitusi. Oke. Kenapa? Nah, itu kan termasuk dari definisi dari pelecehan seksual. Nah, apa sih terus kenapa pelecehan seksual ini bisa terjadi? Jadi memang kalau pelecehan seksual sendiri bisa terjadi itu karena banyak faktor ya teman-teman. Faktor keadaan, terutama keadaan yang memungkinkan pelecehan seksual itu bisa dilakukan. Nah, itu menurut saya yang paling utama karena kesempatan seseorang melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai norma. Pelecehan seksual itu kan tidak sesuai norma, tetapi bisa dilakukan seseorang berarti ada kesempatan. Nah, bagaimana cara kita untuk minimalisir dan bahkan menekan sampai titik yang paling rendah agar pelecehan seksual itu tidak sampai terjadi pada kita atau teman-teman sekitar kita, keluarga kita dan lain sebagainya gitu Mbak An. Ada banyak faktor ya. Mungkin tadi ada keadaan, kesempatan, bahkan kesempatan. Kadang kan kesempatan itu banyak sekali ya. Mungkin memang dekat dengan seseorang sampai yang segitunya sehingga memungkinkan pelecehan. Ada banyak faktor ya. Iya, ada banyak faktor. Nah, kira-kira sekarang kalau membahas tentang keadaan ya, sebenarnya harus keadaan? Maksud saya, apakah
pelecehan seksual itu hanya misalnya dengan apa namanya, hal-hal yang positif, sensitif, yang sensitif maksudnya, atau bisa yang lain. Maksudnya apakah misal bahasa kasarnya di ruda paksa, secara paksa kayak gitu-gitu ya. Iya. Apakah cuma itu saja yang dinamakan pelecehan seksual itu? Bisa jadi yang lain kan ya? Iya. Jadi kayak apa ya? Pelecehan seksual itu memang kalau untuk definisi secara luasnya kan memang bisa dari sentuhan fisik ataupun dari verbal itu dari ucapan. Nah, itu juga termasuk pelecehan seksual, karena kalau sekarang bahkan catcalling itu juga masuk dalam pelecehan seksual. Catcalling itu seperti kayak ada cewek lewat nih, terus kemudian ada segerombol dia bersiul-siul gitu, atau nyapa yang pokoknya orientasinya untuk merendahkan seseorang ini. Nah, itu juga termasuk dalam pelecehan seksual gitu. Oke. Kemudian berarti ada upaya-upaya yang harus kita lakukan dong. Maksudnya sebenarnya tidak memotong atau tidak langsung berhenti seperti itu ya, tapi kan ada upaya dari kita untuk mencegah hal-hal ini terjadi gitu. Mencegahnya kan juga dari hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan, dan pasti ini sangat memungkinkan bisa kita lakukan ya, upaya-upaya kecil itu setidaknya mengurangi lah ya, dari tidak langsung berhenti tapi setidaknya mengurangi. Nah, itu ada nggak sih dari Nila mungkin upaya untuk mencegah hal tersebut terjadi? Ya, kalau untuk mencegah hal itu agar tidak terjadi kepada kita, terutama kalau kita sekarang kan ngobrolin tentang mahasiswa ya Mbak An. Jadi kalau mahasiswa itu lingkupnya itu di kampus itu ada teman, orang-orang di sekitar kampus, orang-orang pekerja kampus, kemudian para dosen. Nah, gitu kan. Aktivitas akademika lah bahasanya ya. Lingkupnya itu di sana. Nah, bagaimana kita cara kita untuk mengurangi atau berhati-hati agar kita tidak sampai menjadi korban dari adanya pelecehan seksual ini gitu. Kalau menurutku sendiri ya Mbak An, dari pelecehan seksual ini memang kan banyak faktornya. Betul. Pertama, memang faktornya itu banyak. Kalau untuk cara pencegahan, jadi bagaimanapun kita harus mengenali kondisi lingkungan yang kita tinggali. Nah, kenapa kok kita berbicara tentang mahasiswa baru? Karena mahasiswa baru ini kan relatif baru di tempat baru. Dengan kepolosannya masing-masing, dengan teman-teman yang baru, dengan lingkungan universitas yang baru. Itu jadi mereka ini, teman-teman mahasiswa baru ini butuh pengenalan. Nah, pengenalan ini kan harus tetap harus bisa mencari lingkungan yang membuat kita selain nyaman juga aman gitu. Itu penting sekali, lingkungan yang nyaman dan aman. Aman itu nomor satu. Kenapa kok aman itu nomor satu? Karena bagaimanapun kita yang bertanggung jawab pada diri kita sendiri, sehingga hal-hal yang terjadi pada diri kita nanti kita yang akan bertanggung jawab. Dan kalau terjadi pelecehan seksual, misalkan naudzubillahi min dzalik ya, jangan sampai kita mendapatkan ancaman seperti itu. Tetapi jika seseorang itu mendapatkan pelecehan seksual, itu nanti dampaknya pun traumanya itu ke dirinya sendiri. Betul. Jadi benar-benar ini itu bukan sesuatu hal yang bisa disepelekan ya teman-teman. Jadi kalau memilih lingkungan pertemanan, lingkungan belajar, dan lingkungan untuk mengembangkan diri kita, karena kita memang tujuan utamanya belajar di sini, kita harus benar-benar berhati-hati dan selektif gitu. Selektif dalam memilih teman dan orang-orang di sekitar kita ya. Iya, betul sekali. Kalau membahas tentang pelecehan ini memang objeknya ini selalu perempuan ya. Kebanyakan perempuan. Iya, mohon maaf, kebanyakan perempuan, tapi mungkin juga terjadi pada laki-laki. Dan ketika itu pun terjadi, pertanyaan yang sering dimunculkan adalah
apakah waktu itu memakai pakaian yang terbuka, pakaiannya seperti apa? Itu sangat-sangat seolah-olah perempuan lah yang membuat seduktif atau membuat menarik lawan jenis sehingga melakukan seperti itu. Jadi kayak ada justifikasi kepada perempuan terhadap pakaiannya terutama. Nah, itu menurut Nilam gimana nih? Ya, gini, kalau menurutku pribadi memang pakaian bagaimanapun kalau pakaian itu terbuka, nah kita tidak bisa memungkiri bahwa pakaian terbuka itu tidak sesuai dengan apa ya? Kalau bisa kita bahasakan, mungkin teman-teman ada yang setuju atau enggak, tetapi memang tidak sesuai dengan norma di masyarakat kita, gitu. Kita tidak bisa memungkiri hal itu, Mbak. Iya, tidak bisa. Karena pakaian yang terbuka, yang terlalu terbuka apalagi, itu memang tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat kita. Karena memang bagaimanapun dalam lingkup masyarakat kita punya budaya, kita punya norma yang dijunjung sehingga dalam masyarakat itu terjadi keteraturan gitu. Nah, untuk pertama, memang kita membahas tentang pakaian. Pakaian itu penting dan memang tidak selalu untuk bukan tidak satu-satunya faktor yang membuat menjadikan hal faktor itu kan ya, tapi termasuk salah satu faktornya menjadi salah satu faktor. Nah, bagaimana cara kita mengatasi hal itu? Ya, tentu saja kita menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Apalagi kita berada di tempat umum. Betul. Gitu. Karena kita sekarang membicarakan tentang lingkungan kampus ya, berarti itu kan lingkungan umum, bukan lingkungan pribadi. Itu berbeda, teman-teman. Jadi kalau di lingkungan umum, bagaimanapun kita harus menjaga sopan santun, terutama etika. Salah satu etika itu dengan menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Kemudian kalau kita, apalagi yang sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk menutup aurat kita sesuai ajaran di agama kita gitu. Nah, itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang sangat-sangat membantu kita, apalagi perempuan, untuk menjaga diri. Bagaimanapun, iya, betul sekali. Jadi pakaian yang ajarkan, maksudnya itu batas-batas pakaian yang bisa kita pakai apalagi di tempat umum, bertemu dengan orang lain yang memang tidak mahram mungkin ya, Mbak ya, bukan mahram. Jadi kita harus menutup dari atas kepala kita pakai kerudung dan sampai bawah pun kita menutupnya. Nah, itu adalah salah satu cara yang sangat-sangat menurut saya juga efektif, tetapi tetap harus hati-hati. Tidak menjamin salah satu upaya, tapi juga tidak menjamin juga. Upaya yang sangat besar juga, tetapi itu tidak menjamin 100% bahwa kita akan terhindar dari pelecehan seksual. Nah, makanya salah satu upaya ini kan tetap harus dilakukan gitu. Salah satunya ya ini, kita menutup aurat kita gitu, Mbak. Betul sekali ya. Jadi bahkan meskipun tertutup itu masih memungkinkan kita menerima perlakuan yang tidak mengenakan tersebut kan. Iya, betul sekali. Selain pakaian mungkin apalagi ya yang bisa dilakukan sebagai upaya preventif, mungkin dalam hal hubungan atau etika kepada orang di sekitar kita, maksudnya di sekitar kampus atau di lingkungan yang lain seperti itu. Selain yang pertama itu pakaian, yang kedua tetap etika lah. Betul, etika, sopan santun, akhlak yang harus kita lakukan untuk menjaga diri, utamanya untuk menjaga diri kita. Jadi hubungan antara mahasiswa dan dosen itu harus batasnya sampai mana harus gitu ya. Sebatas apa. Kemudian memang jika ada kepentingan di luar perkuliahan, nah itu batasnya sampai mana, sehingga hubungan ini tidak sampai terjadi pada hal-hal yang tidak diinginkan tadi, seperti pelecehan seksual gitu. Karena tidak sedikit juga kasus yang yang ada
ada pelecehan oknum dosen kepada mahasiswanya. Nah, iya, itu betul. Bisa jadi karena memang semuanya sih kurang bisa mengatur sebatas mana sih hubungan antara dosen dengan mahasiswanya dan lain sebagainya. Nah, iya. Karena tadi aku yang memberikan opini lah ya, opini Sepertinya. upaya preventif. Nah, sekarang Mbak Aan nih, bagaimana sih adab kita kepada dosen itu yang paling yang paling utama atau yang seharusnya lah dilakukan oleh mahasiswa kepada dosen itu bagaimana gitu Mbak? Ya. Kalau menurut Mbak? Mungkin salah satunya bisa tetap ya, kalau hubungan kita dengan dosen komunikasi, kita menjalin komunikasi, tapi komunikasi ada batas wajarnya. Hanya sebatas mungkin ya hubungan kita dengan dosen kita itu apa sih? Kan sebatas tentang perkuliahan ya. Iya. Kalaupun ada di luar itu mungkin karena ada kerjasama di situ atau hal-hal yang bisnis kah atau dan yang lainnya seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita benar-benar menjaga bagaimana kita berhubungan dengan dosen tersebut. Misalkan jangan sampai hubungan yang awalnya berawal dari mengurus perkuliahan saja tapi bisa merembet atau yang lain merembet yang lain yang di luar perkuliahan. Yeah. Seperti itu. Jadi itu sih upaya-upaya juga membatasi hubungan dengan orang-orang di lingkungan kita, dari mungkin teman atau dosen terutama ya, supaya tidak disalahgunakan oleh oknum. Nah, salah satunya memang misal komunikasi ya, kalaupun memang ada keperluan di luar kuliah atau di luar kampus, misalkan ada ya beberapa yang bimbingan itu di luar kampus atau bimbingan itu di tempat kopian, mungkin karena di Malang ini sangat banyak sekali ya tempat Iya, kopi-kopi. betul sekali. Nah, mungkin itu ketika teman-teman mempunyai janji seperti itu, mungkin bisa dicek apa sih kebutuhannya, memang kebutuhannya apa kepada dosen tersebut. Kemudian apakah tempat untuk bertemunya ini aman di umum atau di luar atau yang di tempat sepi, kan mana tahu ya. Artinya kalau sudah ada di tempat ini aja enak, sunyi, senyap, nah itu kan sudah sangat-sangat mencurigakan. Dan kita harus sangat-sangat waspada dalam kalau kayak gitu ya. Mencurigakan sekali kan. Jadi seperti itu. Mungkin ada tips mungkin kalau tipsnya dari kalau bentuk komunikasi kita ya sebagai mahasiswa kepada dosen ini selama Mbak An menjadi mahasiswa ini seperti apa, misal kayak waktu menghubungi dosen itu seperti apa, kalau bimbingan itu apakah selalu di kampus, kalau misal di luar kampus ini apakah kita membutuhkan teman, terutama untuk yang perempuan lah ya, apakah kita harus membawa teman kah, dan tips-tips lainnya saat saat kita mencari ilmu lah. Ini kita di sini mencari ilmu, jadi kita kesannya kepada dosen pun tetap baik, tetapi kita tetap menjaga diri gitu Mbak. Tetap waspada ya. Yep. Mungkin tentang komunikasi ya, misal kalau dalam hal komunikasi lewat online atau WA kan, kita biasanya WA atau di Instagram itu sangat-sangat membatasi. Jadi kalau saya pribadi ketika chat dosen misalkan ada keperluan yang sangat mendadak, kalau nggak mendadak sekali dan benar-benar urgent, saya tidak akan menghubungi dosen tersebut. Tapi kalau memang benar-benar urgent, misalkan memang butuh persetujuan apa, ingin konsultasi apa, itu saya menghubunginya itu ketika jam kerja. Jadi saya sangat memahami ketika beberapa dosen atau pengajar yang lain dimanapun itu pasti punya kesibukan tersendiri di luar jam kerja. Ada yang family time atau me time. Jadi saya sangat menghindari hal-hal tersebut. Atau chat ketika malam, terutama malam itu kan benar-benar waktunya istirahat. Jadi teman-teman mahasiswa terutama itu harus benar-benar tahu kapan waktunya menghubungi, kapan waktunya membalas dan lain sebagainya. Kecuali kalau memang dosennya membalasnya malam, ya itu kan di luar kita ya, di luar keadaan kita lah ya. Kita tidak bisa menghindari itu, karena ya dosen itu membalas sesuai luangnya beliau gitu. Jadi sangat-sangat harus diperhatikan teman-teman. Jadi chatnya atau WA-nya itu lebih baik di luar jam kerja, karena takutnya di dalam jam kerja. mohon maaf, di dalam jam kerja agak fokus.
Ya, di waktu jam kerja supaya tidak mengganggu aktivitas-aktivitas yang mungkin tidak berhubungan dengan perkuliahan karena mereka sendiri juga punya privacy ya, yang tidak bisa diganggu juga. Kemudian untuk komunikasi yang lain memungkinkan ketika bertemu atau dan lain sebagainya kita bisa membiasakan 5S kalau di sekolah saya itu salam, senyum, sapa, sopan, santun, minimal menyapa. Isi Pak, kayak gitu-gitu. Jangan sampai nyelonong gitu saja. Jadi ada dosennya itu tidak menyapa, minimal menyapa. Kalaupun orang yang merespon ya syukur-syukur kalau merespon ya. Kalau enggak ya sudah. Ya yang tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Yang penting kita menyapa. Kewajiban untuk Iya betul, menyapa. betul. Upaya preventif seperti itu. Maksudnya untuk mengakrabkan, untuk menjaga sopan santun saja sih seperti itu. Kemudian kalau tata bahasa Mbak yang bisa kita gunakan gitu. Apalagi kan kita di Malang. Penting. Nah di Malang ini kan memang rata-rata orang Malang sendiri yang memang pakai bahasa Jawa. Itu apakah misal mahasiswa yang luar Malang ini harus menggunakan bahasa Jawa kah kalau untuk menghubungi dosen atau yang lainnya gitu? Kalau tentang tata bahasa ya memang karena kita tadi dihubungkan dengan ini ya pelecehan seksual tadi, yang upaya preventif kita dengan cara menjaga komunikasi atau tata bahasa ketika menghubungi dosen juga. Maksudnya jangan sampai kata-kata yang kita tulis itu sangat-sangat seduktif atau sangat-sangat mengundang hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu loh, kayak saking dekatnya sampai kayak orang-orang terlalu dekat itu seperti apa sih? Jadi melewati batas antara dosen dengan mahasiswanya. Sedangkan kan dosen dan mahasiswa ini tetap bagaimanapun antara guru dan murid gitu loh. Betul. Di luar nggak bisa di luar, bisa beberapa memang ada yang di luar itu, tapi itu sangat-sangat memungkinkan terjadinya itu ya kalau misalkan oknum dosennya itu perangainya tidak bisa dikondisikan, makanya seperti itu. Jadi memang pemilihan kata itu sangat penting. Kalau saya waktu kuliah dulu memang ketika chat dosen atau WA dosen itu saya cek, saya tulis panjang. Kemudian saya harus mengecekkan tulisan saya ke teman-teman. Jadi sudah sopan kah? Jadi diawali dengan salam, namanya siapa, mahasiswa semester berapa, keperluannya apa. Jadi memang benar-benar yang penting, hal yang penting yang ingin kita utarakan atau kita bicarakan dengan dosen tersebut, bukan di luar hal yang lain misalkan seperti itu ya. Jadi pemilihan kata itu sangat-sangat penting. Kemudian kalau bisa ya dicekkan ke teman-temannya gitu aja sih. Bisa. Itu. Nah, kalau memang mengenai bahasa nih, kalau memang teman-teman dari luar Malang memakai itu bahasa Indonesia saja ya, Mbak. Itu paling aman lah, karena gini, ketika kita memaksakan, karena nggak semua dosen itu kan bisa bahasa Jawa. Kebanyakan dosen-dosen itu juga pendatang, teman-teman. Jadi banyak sekali dosen-dosen itu juga pendatang yang bukan Malang asli. Kalaupun Malang asli, biasanya itu tetap berbahasa Indonesia kalau di perkuliahan, lingkup perkuliahan dan sebagainya. Malah jangan sampai kalau bahasa Jawa, kalau misalkan pakai bahasa Jawa itu rawan salah, karena mereka kan tidak tahu kan kalau bahasa Jawa itu ada unggah-ungguhnya, ada ngoko alus, ada kromo inggil, ada yang lebih atasnya lagi, jadi bertingkat. Takutnya ketika kita merasa pede banget dengan bahasa Jawa padahal nggak bisa, itu jadinya kurang sopan, karena kayak bahasa teman sendiri kan beberapa yang teman-teman tahu. Jadi lebih baik ya pakai bahasa Indonesia saja dengan baik dan benar sesuai yang KBBI ya, itu kan bahasa nasional ya, pakai bahasa nasional aman sih. Oke, waktu sudah berjalan lama ya teman, mungkin bisa kita simpulkan atau masih ada yang dibahas lagi ya? Sebenarnya bisa kita simpulkan sih Mbak, tetapi mungkin ada kita kasih tambahan lagi dari itu tadi ya, mungkin menggunakan pakaian yang sopan, kemudian sopan santun kepada dosen terutama, kemudian kepada orang-orang di sekitar kampus. Ada lagi tambahan. Kemudian yang selanjutnya yakni menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif, baik di dalam kampus maupun di luar kampus gitu. Seperti berorganisasi gitu. Organisasi kan ada yang organisasi intra kampus, ada yang organisasi di
luar kampus, kampus ekstra gitu. kampus. Bahkan yang tidak terikat dengan kampus pun Komunitas banyak kan bisa gitu. juga Iya, kan yang nggak harus betul. organisasi, bisa komunitas dan lain sebagainya, itu banyak banget di Malang. Iya. Dan di semua kampus itu banyak banget komunitas, banyak Iya. organisasi yang bisa untuk mengasah Iya. skill mereka gitu kan. Jadi ya. lebih berfokus pada peningkatan diri, Skill. ya peningkatan diri sehingga tidak hanya meningkatkan kualitas diri, tetapi nanti juga pasti kita mendapatkan manfaat di kemudian hari. Iya, Nah, betul. dan tujuan utamanya tadi adalah yang pertama supaya kita terhindar dari hal-hal negatif seperti pelecehan seksual. Ya, gitu. menyibukkan diri karena nanti kalau sudah sibuk sendiri Nah, ya kita mana ada tidak- sempat iya. gitu kan. ya betul sekali. Oke, mungkin kalau teman-teman membahas tentang ini ya, organisasi, kayaknya menarik sekali kalau kita bahas ya tentang kesibukan organisasi yang harus diikuti itu apa, yang baiknya diikuti itu seperti apa. Nah, mungkin itu bisa kita obrolkan atau di pertemuan selanjutnya. Ngobrol Ini emang- asik selanjutnya. Iya, di ngobrol bisa. asik selanjutnya. Mungkin bisa, kalau memang teman-teman setuju bisa deh komen di bawah. Iya. Misalkan ada kok narasumbernya pasti banyak sekali dan teman-teman ini sangat-sangat asik Iya. sekali kan ya. Iya, betul sekali. Apakah menyibukkan diri ini bisa menghindari itu ya. Iya. Banyak sekali. Mungkin itu ya. Teman-teman kalau Beberapa tips untuk terhindar dari pelecehan seksual. Kayaknya sudah lama sekali kita ngobrol sampai nggak kerasa. Sebenarnya kalau kita teruskan ini nggak akan ada habisnya karena terlalu asik teman-teman. Iya, Sebenarnya gitu. ngobrol apalagi sama perempuan itu sangat-sangat tidak terasa ya ngobrolnya. Itu bahkan kalau di Instagram kita bisa sejam 2 jaman ya. Tapi karena memang kita terbatas waktu. terbatas waktu, betul sekali. Jadi mungkin kita cukupi sampai Iya. sekarang saja ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kalau ada yang positif, boleh sekali diambil. Tapi Iya. kalau nanti ada yang salah, mohon dikoreksi. Bisa DM kami atau komen di bawah sedikit pembenaran. Atau ada teman-teman yang punya komentar yang lain, tanggapan, bisa Iya. ditulis di kolom komentar ya. Iya, betul sekali. Betul sekali. Nah, untuk teman-teman yang mahasiswa-mahasiswa baru, selamat datang dan Oh, selamat iya. belajar. Selamat di berproses Kota di Malang. di kota pendidikan yang sangat luar biasa ini. Luar biasa kita dingin. kita bisa belajar bareng. Mm-mm. Kita bisa mengasah skill, mengasah kemampuan diri di sini mumpung di kota pendidikan. Betul, kota Jadi maksimalkan waktu kita di sini untuk belajar sebanyak-banyaknya dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. sebanyak-banyaknya karena di Betul. Malang ini apapun tersedia teman-teman, lautan, gunung, semuanya itu ada di Malang dan kalian bisa explore. 1-2 hari tidak akan selesai, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun tidak akan selesai. Jadi selamat datang dan selamat menikmati dan selamat berproses di tempat kuliahnya masing-masing ya. Oke, mungkin seperti itu bisa kita tutup ya. Oke. Terima kasih. Masa kita Sampai- tutup 3, 2, 1 close the door kan nggak mungkin Iya, ya? enggak lah. Oke, kita Sampai tutupnya jumpa gimana? di ngobrol asik, selanjutnya. Tetap dengan slogan kita, Santri Cendekia, Santri menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.